Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Amerika Serikat mencabut status Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Amara Fazilatun. Yang kedua, Aurin Zahra. Yang ketiga, Istiazah Hazar. Yang keempat, Pangestu Putra. Yang kelima, Raihan Fitrah. Dan yang keenam, Cynthia Atika. Poin pertama, indikator negara maju. Pengertian dari negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Berikut ini adalah ciri-ciri dari negara maju. Yang pertama, memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Dengan memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, nilai ekonomi negara tersebut akan terdongkrak. Oleh karena itu, jumlah kemiskinan bisa diatasi. Yang kedua adalah keamanan yang sudah terjamin. Tingkat keamanan negara maju sudah lebih terjamin jika dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini juga merupakan efek samping dari canggihnya teknologi di negara maju. Yang ketiga adalah terjaminnya kesehatan. Hal ini ditandai dengan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai, seperti rumah sakit dan petugas medis yang terlatih dan handal. Oleh karena itu, angka kematian pada negara maju bisa ditekan, dan harapan hidup penduduknya bisa tinggi. Ciri ketiga adalah kecilnya angka pengangguran. Di negara maju, angka pengangguran tergolong kecil karena setiap penduduknya bisa mendapatkan pekerjaan. Ciri yang kelima adalah menguasai iptek. Penduduk negara maju cenderung sudah sangat menguasai iptek. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari mereka juga sudah menggunakan teknologi canggih dan alat-alat modern untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Ciri yang terakhir adalah tingkat ekspor yang lebih tinggi dibandingkan impor. Tingkat ekspor di negara maju lebih tinggi dibandingkan tingkat impor karena unggulnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki. Berikut ini adalah contoh nama-nama negara perwakilan dari tiap benua yang termasuk dalam negara maju. Di benua Eropa, ada negara Jerman. Di benua Amerika, ada negara Amerika Serikat. Lalu di benua Asia, ada negara Jepang. Dan yang terakhir di benua Australia, ada negara Australia. Lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu indikator dari negara berkembang. Nah, sebelum kita tahu ciri-ciri dari negara berkembang, mungkin ada baiknya kita tahu dulu nih, definisi dari negara berkembang itu sendiri apa. Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Nah, selanjutnya baru ada ciri-ciri dari negara berkembang. Yang pertama yaitu pendapatan per tahun yang cenderung rendah. Pendapatan per tahun di negara berkembang tidak sebesar dari negara maju karena masih tingginya angka pengangguran. Yang kedua, yaitu ada keamanan yang tidak terjamin. Tidak seperti di negara maju, keamanan di negara berkembang masih sangat minim dan tidak layak. Oleh karena itu, angka kriminalitas di negara berkembang juga masih tergolong tinggi. Ciri-ciri yang ketiga yaitu minimnya fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan di negara berkembang juga tergolong minim. Belum banyaknya fasilitas kesehatan yang layak pakai menyebabkan penduduk di negara berkembang lebih rentan terserang penyakit. Oleh karena itu, angka kematian di negara berkembang juga lebih besar dibandingkan angka kematian di negara maju, yang kemudian mengakibatkan rendahnya angka harapan hidup. Ciri-ciri yang keempat yaitu perkembangan penduduk yang tidak terkendali.
negara berkembang mempunyai jumlah rata-rata penduduk yang sangat besar dibandingkan negara maju karena tidak terkendalinya perkembangan penduduk. Hal ini juga merupakan akibat dari minimnya edukasi dan fasilitas kesehatan. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima yaitu besarnya angka pengangguran. Di negara berkembang, angka pengangguran masih tergolong tinggi karena lowongan pekerjaan yang tersedia masih belum tersebar secara merata. Selain itu, tingkat pendidikan yang kurang merata juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan besarnya angka pengangguran. Nah, yang terakhir, ciri-cirinya yaitu impor lebih tinggi dibandingkan ekspor, disebabkan rendahnya pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia negara berkembang lebih sering membeli barang dari luar negeri. Selanjutnya ada contoh dari negara berkembang dari masing-masing benua. Ini yang pertama, ada negara Turki, yang kedua ada negara El Salvador, yang ketiga ada negara Indonesia, yang keempat ada negara Uganda. C. Indonesia dinobatkan sebagai negara maju oleh Amerika Serikat. Apabila mengacu kepada definisi negara maju oleh USTR, Indonesia memang sudah bisa mendapatkan gelar negara maju tersebut. Salah satunya adalah kontribusi ekspor Indonesia terhadap global sudah di atas 0,5%, yakni pada angka 0,9%. Selain itu, Indonesia juga bergabung dalam organisasi internasional seperti G20. Terakhir, Indonesia dinilai memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni di kisaran angka 5%. Namun, apabila mengacu kepada klasifikasi Bank Dunia, kriteria pertama negara maju ialah pendapatan nasional bruto yang di atas $12.000 Amerika Serikat per kapita. Angka tersebut masih sangat jauh dari angka yang diperoleh Indonesia jika melihat pendapatan per kapita nasional sebesar $3.840 Amerika Serikat. World Bank masih mengategorikannya sebagai negara berpendapatan menengah ke bawah. Meskipun begitu, pada Februari lalu, kantor perwakilan dagang Amerika Serikat United States Trade Representative atau yang biasa kita sebut USTR mencabut status Indonesia sebagai negara berkembang bersama sejumlah negara seperti Brazil, India, Cina, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, hingga Filipina. Alasan USTR mengambil keputusan tersebut agar negara-negara tersebut tidak memperoleh perlakuan khusus dalam perdagangan internasional. Setelah Amerika menyatakan bahwa Indonesia menjadi bagian dari negara maju, Indonesia mengalami kerugian dan keuntungan. Kerugian yang pertama yaitu pengurangan tarif dan subsidi produk ekspor sebagai negara maju yang dulunya didapat saat masih menjadi negara berkembang. Yang kedua, keleluasaan membatasi impor barang dan jasa untuk mengatasi defisit neraca pembayaran. Yang ketiga, di Amerika Serikat, tarif bea masuk produk ekspor Indonesia naik. Artinya, jika Indonesia melakukan ekspor, harganya akan jadi lebih mahal. Selanjutnya, yaitu penjelasan lebih lengkap mengenai kerugian yang diterima Indonesia. Pertama, apabila pihak United States Trade Representative Amerika Serikat akan melanjutkan penyelidikan terhadap beragam produk impor dari Indonesia, maka ini akan menyebabkan hambatan perdagangan melalui kenaikan biaya impor Amerika Serikat menjadi lebih tinggi. Kedua, jika Indonesia tidak segera memperbaiki posisi daya saing produk ekspor di pasar Amerika Serikat, maka akan menyebabkan penurunan nilai ekspor ke negara paman SAM tersebut. Ketiga, berdasarkan hasil simulasi Global Trade Analysis Project, dengan diberikannya tarif impor dengan asumsi meningkat 5% dari posisi tarif saat ini untuk produk ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat, maka secara makro akan menyebabkan penurunan ekspor ke Amerika Serikat sebesar 2,5%. Yang keempat, konsekuensi sebagai negara maju maka akan berdampak terhadap Indonesia yang berpeluang tidak lagi mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences tidak hanya dari Amerika Serikat, namun juga Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa, Islandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Federasi Rusia, Swiss, dan Turki.
Dan yang kelima, dampak ikutan lainnya apabila Indonesia tetap negara maju adalah tidak lagi mendapatkan kemudahan dan fasilitas soft loan pinjaman luar negeri, technical assistance dari negara maju, biaya keanggotaan Badan Dunia meningkat, hingga perlakuan dari dunia usaha seluruh dunia yang berbeda. Implikasinya, biaya sebagai negara maju sangat besar dan memberatkan keuangan negara maupun ekonomi domestik. Bagian terakhir yang akan kami bahas adalah keuntungan. Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance atau biasa kita singkat INDEF, Bima Yudhistira, menyebut dampak yang dirasa Indonesia bukan didominasi oleh hal-hal yang positif. Namun, jika Indonesia memang benar-benar layak menjadi negara maju, maka berikut ini adalah keuntungannya. Yang pertama, dari segi perekonomian. Pada umumnya, negara-negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dan sebagian besar pendapatan per kapita penduduknya sangat tinggi. Selanjutnya, pendidikan. Pada umumnya, penduduk di negara maju tingkat pendidikannya tinggi dan perkembangan ipteknya sangat pesat sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada. Selanjutnya, lingkungan. Tersedianya bahan tambang sebagai bahan baku industri serta mampu memanfaatkan sumber energi alternatif secara baik dan tepat guna, seperti pembangkit listrik tenaga angin dan matahari. Selanjutnya, dari segi kesehatan. Penduduk di negara-negara maju rata-rata memiliki angka harapan hidup yang tinggi. Ya, berikut ini sumber yang kami gunakan. Sekian hasil tugas kelompok dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.